Selamat berbahagia para PNS yang saya banggakan. Pada pertemuan hari ini saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bebas dari berbagai penyakit terutama yang mewabah sejak tahun yang lalu. Saya pada kesempatan ini ingin mendiskusikan tentang hubungan kelembagaan yang bukan saja untuk para peserta pelatihan kepemimpinan administrator, tetapi juga kepada PNS yang lain, bahkan para pengambil kebijakan. Memang hubungan kelembagaan ini diatur dengan baik pada berbagai peraturan perundangan, terutama adalah peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah serta turunan-turunannya. Saya Ikut Puspa Arnyana, Widya Iswara Ahli Utama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau kita berbicara tentang hubungan kelembagaan, maka banyak sekali terdapat peraturan perundangan yang dapat diacu. Yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 363. Kemudian kalau secara teoritis kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan good government. Kalau dari sisi praktis, dalam rangka kebutuhan daerah untuk menjalin kerjasama daerah. Adapun deskripsi dari hubungan kelembagaan ini adalah agar para PNS mempunyai kemampuan memahami konsep kerjasama kelembagaan, menyusun peta jejaring kerjasama antar unit organisasi atau lembaga, dan menganalisis potensi kewenangan dalam pelayanan publik yang dapat dikerjasamakan. Oleh karena itu, para pegawai negeri sipil atau yang mengambil keputusan dalam hal ini, kalau sudah mengikuti diskusi ini atau pemaparan ini, akan mampu mendesain naskah yang diperlukan dalam kerjasama dan juga program kerja serta hubungan-hubungan dengan stakeholder dalam menyusun sebuah kerjasama. Nah, diharapkan para PNS mampu memahami konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan. Bapak Ibu sudah paham bahwa asas pemerintahan itu ada 3: desentralisasi, konsentrasi, dan asas perbantuan. Kemudian menyusun peta jejaring kerjasama antar unit organisasi lembaga dan menganalisis potensi kewenangan dalam pengendalian pelayanan publik yang dapat dikerjasamakan. Nah, oleh karena itu, materi pokok dari hubungan kelembagaan ini adalah terhubung dengan konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi. Lalu potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Nah, di dalam materi pokok pertama itu ada 3 submateri pokok. Pada materi pokok kedua ada 2 submateri pokok, dan demikian juga materi pokok ketiga ada 3 sub. Sistematika ini tentu saja membantu di dalam melaksanakan proses kerjasama. Nah, ini saya
Silahkan baca saja para PNS kalau ingin mendalami bagaimana upaya untuk memperoleh organisasi bekerja tinggi. Itu ada 3 tips yang disampaikan oleh Nicole M. Young. 1. Commitment to excellence. 2. Realistic purpose and desired result. Effective change management processes dan open multi-directional communication, dan culture of continuous learning. Ya, tentu saja ini bagi yang ingin mendalami silahkan lebih lanjut ya. Ada juga kata manis yang disampaikan oleh Peter F. Drucker. The most important thing in communication is to hear what is not being said. Ya, sesuatu yang penting dalam komunikasi adalah apa yang dikatakan oleh seseorang. Nah, itu ya, tentu saja falsafahnya sangat tinggi ya dalam hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain ya. Nah, kalau kita berbicara pengertian kerjasama ini banyak sekali definisi yang dapat ditemukan baik oleh Frank dan Anne Smith tahun 2000, juga oleh Katz 2002 ya. Silahkan saja didalami untuk memahami apa itu kerjasama ya. Namun kalau kita lihat modul dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, definisinya adalah kerjasama daerah adalah suatu tindakan, kegiatan atau usaha dilakukan bersama-sama oleh 2 atau lebih daerah dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan masalah bersama. Demikian juga di dalam peraturan pemerintah nomor 28 2018 ini juga kita akan menemukan definisi kerjasama. Saya kira para PNS sudah sangat maklum tentang definisi ini. Lalu mengapa kerjasama itu penting? Ini ditulis oleh Pak Profesor Dr. Jeremy Skuban, MUFI dari Fakultas Visipol UGM. Beliau mengatakan paling tidak ada 7 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pihak-pihak yang bekerja sama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. 2. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Pihak-pihak yang bekerja dapat lebih berdaya. 4. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat memperkecil atau mencegah konflik. 5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Dan 6. Masing-masing pihak yang bekerja akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dan tentu saja kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Nah, ini perlu untuk kita pahami ya. Juga ada 7 prinsip dasar kerjasama daerah. Yang satu adalah transparansi, 2 akuntabilitas, 3 partisipatif, 4 efisiensi, 5 efektivitas, 6 konsisten, dan 7 saling menguntungkan dan memajukan. Saya kira pemahaman ini sudah sangat dimaklumi oleh para pegawai negeri sipil. Demikian juga ada 7 prinsip khusus yang disampaikan oleh Profesor Jeremy Skuban. Nah, silakan Bapak Ibu para PNS dapat mendalami ini, mudah-mudahan nantinya bermanfaat ya. Lalu ada 7 bentuk kerjasama daerah ya. Yang pertama adalah konsorsia, 2 joint fundraising, 3 equipment sharing, 4 cooperative construction, 5 joint services, 6 contract services, dan 7 other rule ya. Jadi sesuai kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan niat untuk melakukan kerjasama. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, bahwa pada pasal 363 ayat 1 disebutkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan
Jadi pasal 363 ini menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Nah, kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018. Ini adalah dasar hukum dari kerjasama daerah. Pasal 1 disebutkan kerjasama daerah dengan daerah lain. Jadi ada 3 bentuk kerjasama yang bisa disebutkan. Lalu yang kedua, kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Lalu kerjasama daerah dengan daerah di luar negeri. Lalu kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Jadi pasal 1 itu menyebutkan bahwa ada 4 jenis kerjasama daerah yang dapat dilakukan. Nah, oleh karena itu ada kategori kerjasama. Kita lihat pada pasal 3 itu adalah kategori kerjasama, ada yang wajib, ada yang bersifat sukarela. Kerjasama wajib ini dilaksanakan oleh 2 atau lebih daerah yang berbatasan untuk pemerintahan yang memiliki urusan lintas daerah dan penyediaan lahan publik yang lebih efisien dikelola bersama-sama ya. Kalau sukarela dilaksanakan oleh 2 atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urus pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien bila dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau menurut objeknya ada yang parsial, kerjasama daerah yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah. Lalu kerjasama daerah berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Jadi ada yang parsial dan ada juga yang sudah tercantum di RPJMD. Pada pasal 4 ini mengatur baik yang parsial ini mengatasi kondisi darurat, mendukung pelaksanaan program strategis nasional dan atau melaksanakan tugas berdasarkan asas Medeboin. Seperti itu. Siapa pemangku kepentingan dari kerjasama daerah ini? Tentu saja kita harus mengetahui dulu apa sih itu pemangku dan apa kepentingan. Bisa dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini banyak sekali definisi tentang stakeholder. Silahkan lihat dictionary Cambridge ya .org itu diberikan penjelasan seperti itu. Tetapi sederhananya bahwa pemangku kepentingan tersebut adalah pihak-pihak penyelenggara pemerintahan yang terkait dengan kerjasama daerah yang memiliki kebutuhan atau kepentingan terhadap kerjasama daerah. Seperti itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam kerjasama daerah itu? Yang pertama adalah stakeholder. Untuk memperoleh data stakeholder, primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Lalu konsultasi dengan stakeholder dilakukan dalam sebuah rapat formal untuk membahas draft kerjasama. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ada 3 asas pemerintahan: desentralisasi, dekonsentrasi, dan Medeboin. Di dalam merancang kerjasama daerah juga ini harus diperhatikan. Pada asas yang mana kita melakukan kerjasama daerah itu. Lalu juga perlu diketahui apa sih pengertian dari lembaga itu dan juga tugas pokok dan fungsi. Kalau sudah memahami ini, stakeholder harus mengetahui
tugas pokok dari organisasi itu, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan daerah yang lainnya. Ini harus dipahami. Nah, sumber kewenangan itu bisa kita lihat ada 3 sumber. Sumber atribusi, yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat negara tertentu, baik oleh pembentuk undang-undang dasar maupun pembentuk undang-undang. Lalu sumber kewenangan yang lain adalah sumber delegasi, yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab berada pada penerima delegasi. Lalu yang ketiga adalah sumber mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Di dalam kerjasama daerah ada 3 potensi yang dapat dikerjasamakan. Bisa personil, bisa alat perlengkapan, dan juga bisa pembiayaan. Nah, itulah beberapa pokok-pokok dari kerjasama daerah ini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat dipahami, dan kalau ingin mendalami, Bapak Ibu para PNS atau peserta pelatihan kepemimpinan administrator dapat mengerjakan penugasan ini. Kalau dikerjakan, saya kira sudah pasti akan dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan penugasan ini harus mengerti beberapa tabel. Tabel pertama adalah tabel penelusuran lembaga yang terkait tugas pokok. Tabel 3, potensi kewenangan yang dikerjasamakan. Kemudian yang tabel berikutnya adalah tabel penelusuran kewenangan dari lembaga terkait, ini nomor 3. Lalu nomor 4, total pendataan sumber daya terkait dengan kerja sama. Ini harus dilakukan betul-betul identifikasi. Saya kira demikian, dan kita berharap peserta mampu memahami konsep kerjasama kelembagaan sebagai asas pemerintahan, menyusun peta jaring kerjasama antar unit organisasi lembaga, dan menganalisis potensi kewenangan dalam pengendalian pelayanan publik yang dapat dikerjasamakan. Lalu para PNS dapat menyusun rancangan naskah kesepahaman kerjasama daerah atau sering kita sebut dengan MOU, dan juga peserta mampu menyusun naskah kerjasama daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian, terima kasih. Semoga video singkat ini menambah wawasan kita bersama. Maju PNS, maju Indonesia. Sekian dan terima kasih.